Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurik Madawiyah, Prodi S1 Manajemen kelas A non-reguler semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diempu oleh Pak Dadang Priyono, SEMPA. Kali ini saya ingin meresum sebuah jurnal dengan judul jurnalnya yaitu Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Judulnya Konsep Pembiayaan Perbankan Syariah, volume 9, nomor 1, 2015. Tahun 2015, penulisnya yaitu Rahmat Ilyas, reviewer saya sendiri Nurik Madawiyah. Perbankan dalam suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agent of development, karena fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediary function. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur masyir, gharar, riba, riswah, dan batil. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dan pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan berarti I believe, I trust, yang berarti saya percaya dan saya menaruh kepercayaan. Selanjutnya ada falsafah pembiayaan. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Ada 2 poin di dalam falsafah pembiayaan. Yang pertama tuh menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Lalu menghindari penggunaan sistem presentase untuk pembenaan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut. Lalu menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Lalu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Kemudian poin yang kedua yaitu menetapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi 2 aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Selanjutnya itu ada prinsip pembiayaan. Di dalam prinsip pembiayaan ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini itu berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan. Ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha atau customer tersebut. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada 2 jenis bagi hasil tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Kemudian poin yang kedua yaitu prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut
kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan, margin atau markup. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk yang pertama tuh bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Yang kedua bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antar barang dengan barang atau barter. Ketiga itu bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Yang keempat bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Kemudian yang kelima bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Kemudian poin yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa, yaitu merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Dalam syariah Islam, prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutabiha biat tamlik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembiayaan. Ada dua jenis pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan yang bersifat aktiva produktif. Lalu yang kedua ada pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Selanjutnya ada analisis kelayakan pembiayaan. Ada 4 poin di dalam analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama yaitu pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang ketiga penerapan prosedur analisis pembiayaan. Dan yang keempat penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Kemudian yang terakhir di dalam konsep pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah itu dapat dilakukan dua cara. Yang pertama itu sebelum realisasi pembiayaan dan yang kedua setelah realisasi pembiayaan. Sekian resume jurnal mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang salah atau tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.